Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 5 resep menu olahan terong yang simpel dan pastinya tuh bikin boros nasi. Buat kalian yang mau bikin menu yang simpel-simpel, kalian wajib coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk cara bikinnya gampang banget, so tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan kacang panjang. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ini aku potong menggunakan pisau aja biar lebih cepet. Ini aku potongnya agak memanjang kayak gini. Kalau udah sisihkan ya. Lanjut, ini aku tambahkan juga 2 buah terong ungu. Untuk terongnya tadi udah aku cuci bersih, jadi tinggal dipotong aja. Ini aku potong kayak gini ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini nanti aku akan rendam menggunakan air yang dikasih garam ya, jadi biar warnanya itu tidak menghitam. Kalau udah sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan tambahkan 2 potong tahu putih, kemudian aku potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Kalau kalian nggak suka tahu bisa digantikan. Nah ini bumbu yang dihaluskan ada ketumbar, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada cabai rawit dan cabai keriting ya. Biar cepet halus ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Kalau udah aku akan blender, atau kalau kalian mau diulek untuk perbumbuannya juga boleh ya. Ini aku blender agak kasar aja. Kalau udah ini aku siapkan untuk menumisnya, karena tadi aku tambahkan air, jadi tunggu sampai airnya mendidih ya. Kemudian ini aku masukkan bumbu utuhannya, ada serai, lengkuas, daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini bagian tulangnya aku buang ya. Tunggu sampai airnya itu menyusut. Nah ini tadi udah aku tambahkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang, jadi biar tidak langu. Kemudian ini aku akan masukkan bumbu halusnya, ada garam, gula, kaldu jamur, kemudian ada kunyit, dan ini ada juga lada bubuk. Aduk-aduk ya biar bumbunya itu cepat menyatu. Nah ini untuk bumbunya udah mateng ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan santan instannya. Aku di sini gunakan santan instan yang udah aku tambahkan air ya. Ini aku tambahkan sekitar 400 sampai 500 ml. Jadi kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Aduk-aduk. Jangan lupa sering diaduk ya biar santannya itu tidak pecah. Ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayaknya airnya masih kurang. Nah kalau udah mendidih seperti ini aku akan masukkan terlebih dulu kacang panjangnya. Aduk-aduk. Tunggu sampai kacangnya itu setengah matang ya teman-teman, kayak gini. Kemudian ini aku masukkan cabai rawit hijau. Jadi kalau kalian nggak suka untuk pedas, kalian tinggal skip yang cabai rawit utuhannya ini. Kemudian aku masukkan tahu putihnya. Kalau kalian nggak suka tahu putih, kalian bisa gunakan tahu setengah matang juga boleh ya teman-teman. Aduk-aduk. Nah kayak gini. Nah kalau udah seperti ini tinggal masukkan terong yang udah aku rendam menggunakan air garam tadi. Karena terongnya ini matangnya tuh cepet, jadi tinggal diaduk-aduk aja ya, masak sekitar
1 sampai 2 menit aja terongnya itu udah matang ya teman-teman. Kalau udah mendidih, nanti kalian jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan aja untuk perbumbuannya ya teman-teman. Nah kayak gini hasilnya. Ini tadi udah aku rasa udah pas. Nih kuahnya juga bikin ketagihan ya aromanya. Oke, kalau udah seperti ini, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini aku sajikan dalam mangkok seperti ini aja. Kalau kalian mau resep sayur kuah santan aku yang lainnya, kalian bisa scroll aja ke bawah ya teman-teman. Aku udah bagikan banyak video tentang uh, kuah santan yang enak, jadi kalian tinggal cek aja kalau kalian mau bikin apa. Nah ini untuk lodehnya udah jadi seperti ini. Untuk bawang merahnya ini aku akan iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau diulek atau dicoper juga boleh, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kalau udah, sisihkan. Dan untuk bawang putihnya juga sama, aku iris tipis-tipis juga. Karena ini bawang putihnya itu kecil-kecil, ini aku gunakan sekitar 5 siung ya teman-teman. Lanjut untuk ikan asinnya, ini tadi udah aku cuci bersih, tinggal aku buang tulangnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian nanti aku akan belah menjadi beberapa bagian, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk terong bulatnya, aku udah siapkan air dan aku kasih garam. Ini untuk merendam ini ya terong bulatnya biar warnanya itu tidak gelap. Kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Kebetulan ini terong bulatnya itu masih muda banget, jadi dalamnya itu masih putih seperti ini. Dan ini untuk cabenya aku akan ulek aja ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan garam. Ini aku ulek kasar aja. Ini aku campur ya antara cabai rawit hijau serta cabai rawit merah. Aku tambahkan cabai keriting juga ya. Untuk kali ini aku bikin versi yang nggak pedas ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk ikan asinnya ini aku akan goreng terlebih dulu. Ini aku akan goreng sekitar 1-2 menit aja ya, nggak terlalu lamaan. Tapi kalau kalian mau yang ikan asinnya agak keringan, jadi kalian bisa goreng agak lamaan ya teman-teman. Nah ini kurang lebih seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan. Untuk ikan asinnya, kalau kalian nggak suka, kalian bisa diganti dengan ikan teri ya teman-teman. Kemudian ini tadi minyak untuk menggoreng ikan asinnya aku gunakan untuk menumis perbumbuannya ya. Kemudian ini aku masukkan bawang merah serta bawang putih. Ini aku kasih sedikit lengkuas ya teman-teman, biar tidak terlalu amis. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini agak sedikit layu ya. Kemudian ini aku masukkan bumbu sambal yang udah aku haluskan tadi, kemudian aduk-aduk. Ini aku masak sampai setengah matang aja ya teman-teman, jangan terlalu matang karena terongnya belum dimasukin ya. Oke, kalau udah seperti ini tinggal masukkan terongnya. Ini terongnya tadi udah aku peras ya biar airnya itu agak berkurang. Kemudian aduk-aduk.
Ini jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat mateng. Ini aku nggak tambahkan air sama sekali, aku nggak begitu suka kalau masak tumisan itu dikasih air. Oke, kalau udah setengah layu seperti ini, aku masukkan garam, gula merah, kemudian kaldu jamur, aduk-aduk. Lanjut aku masukkan ikan asin yang udah digoreng tadi ya teman-teman. Untuk kali ini aku masak terongnya tuh nggak begitu empuk ya, tapi kalau kalian mau yang versi empuk, kalian tinggal masak yang agak lamaan aja ya. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum pas, kalian tinggal tambahkan bumbunya aja ya. Dan ini aku tadi udah icip-icip dan menurutku rasanya tuh udah pas dan terongnya udah pas kayak gini. Kalau terlalu empuk menurutku tuh nggak enak ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, tumis terong bulat serta ikan asin ala akun siap untuk disajikan ya. Ini aroma ikan asinnya tuh kerasa banget. Ini dimakan dengan nasi anget gitu, Masya Allah enak banget. Kan air, kemudian aku tambahkan garam ya, nanti untuk merendam terong biar warnanya tuh tidak hitam. Untuk terongnya aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, atau kalau kalian mau potong cara lain juga boleh. Ini terongnya itu sebagian tuh masih bener-bener masih muda ya, tapi sebagian tuh udah ada hitam-hitamnya, tapi nggak apa-apa, ini masih enak kok. Kalau kalian nggak ada terong hijau kayak gini, kalian bisa gunakan juga terong ungu ya. Oke, ini terongnya udah aku rendam seperti ini ya teman-teman, usahakan airnya tuh agak banyakan. Lanjut aku akan haluskan untuk perbumbuannya. Ini ada cabai keriting, cabai rawit, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar serta ada kemiri ya. Lanjut ini aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kemudian aku akan tutup. Ini aku akan haluskan sampai agak halus ya, tapi jangan terlalu halus banget. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut ya, baru nanti aku akan tambahkan minyak goreng. Nah, ini airnya udah menyusut, lalu aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Lanjut ini aku akan tambahkan bumbu halusnya. Ini ada gula serta lada bubuk. Kemudian aku masukkan juga garam, kaldu jamur, kemudian ada kunyit bubuk. Dan untuk bumbunya ini aku tambahkan daun jeruk, serai serta lengkuas ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang ya. Ini aromanya udah keluar seperti ini. Oke, aduk-aduk sebentar aja. Ini warnanya udah agak sedikit gelap, itu artinya bumbunya ini udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan santan. Untuk santannya ini aku gunakan satu buah santan instan ya, kemudian aku tambahkan air. Jadi kalau kalian mau gunakan santan yang fresh juga boleh. Tunggu sampai airnya mendidih, baru masukkan terongnya biar warnanya itu tidak berubah ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan juga 3 butir telur. Karena aku tidak mau telurnya itu direbus dulu, jadi sekalian aja dimasukkan kayak gini teman-teman. Jadi kalau udah kalian masukkan telurnya, kalian diamkan aja, tunggu sampai telurnya matang atau mengambang, baru kalian aduk-aduk ya. Nah, ini telurnya itu udah mengambang ya teman-teman. Dan koreksi rasa juga.
Karena menurutku rasanya udah pas, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Jadinya tuh kayak gini, tuh kuahnya kental banget, dan untuk terongnya warnanya tuh tetap cantik ya, tidak gelap. Dan untuk telurnya juga cantik ya teman-teman, tidak berantakan. Nah, diguyur dengan kuahnya yang kental. Dan sekarang waktunya untuk icip-icip gimana rasanya masakanku kali ini ya teman-teman. Di sini aku udah menyediakan terong. Kebetulan ini aku adanya terong hijau yang panjang kayak gini ya teman-teman. Ini aku gunakan kebetulan masih ada sisa 3. Ini untuk 2 porsi ya. Jadi nanti aku bikinnya nggak terlalu banyak. Ini aku akan iris-iris seperti ini. Kemudian ini aku rendam dengan menggunakan air garam ya, seperti ini biar warnanya itu tetap cantik dan tidak gelap. Ini aku sisihkan dulu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan 1 lonjor daun bawang, kemudian ini aku akan iris-iris. Aku pisahkan bagian yang putih seperti ini, kemudian sisihkan ya. Dan untuk bagian yang hijaunya juga sama, aku akan iris-iris seperti ini juga. Setelah itu sisihkan sana. Dan ini untuk bumbu yang dihaluskannya, ada cabai besar, kemudian ada cabai keriting, cabai merah, kemudian aku tambahkan bawang merah, bawang putih, serta kemiri. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya, biar nanti itu cepat halusnya. Kemudian ini aku akan blender sampai bumbunya ini halus, jangan terlalu halus juga ya teman-teman, biar ada sedikit teksturnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan goreng terlebih dulu telurnya. Ini aku gunakan 3 butir telur ya, udah aku rebus juga tadi. Kemudian sekalian juga aku akan masukkan terong yang udah aku iris tadi. Ini aku goreng sebentar aja ya untuk terongnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan sisihkan terlebih dulu ya. Lanjut, ini aku akan tumis terlebih dulu bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku akan tunggu sampai airnya menyusut terlebih dulu ya. Kemudian aku akan masukkan daun jeruk, lengkuas, kemudian ada gula merah, garam, serta kaldu jamur. Setelah menyusut kayak gini, aku tambahkan minyak goreng sedikit aja ya teman-teman. Ini aku akan tumis sampai bumbunya ini benar-benar matang, jadi nanti biar lebih gurih rasanya. Jangan lupa diaduk ya. Tunggu sampai warnanya itu agak sedikit gelap ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis ya. Aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Setelah itu aku masukkan terong dan telurnya ya. Kalian bisa tambahkan juga menu lainnya. Kemudian aku masukkan daun bawang yang bagian putihnya, aduk-aduk sebentar. Kalau udah seperti ini, aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya, aduk-aduk sebentar. Setelah itu matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini untuk sambalnya, karena tadi aku tambahkan cabai rawitnya dikit, jadi nggak begitu pedes ya. Dan ini tuh sambalnya medok banget. Di sini aku udah siapkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kemudian ini aku akan iris tipis-tipis kayak gini aja ya teman-teman untuk perbumbuannya.
Di sini aku akan bikin untuk 2 atau 3 porsi aja, jadi aku bikinnya nggak banyak. Buat kalian yang mau bikin itu kalian sesuaikan porsinya aja ya teman-teman. Jadi bumbunya bisa kalian tambahin sendiri. Untuk bawang putihnya juga sama, aku iris tipis-tipis kayak bawang merah tadi. Kemudian sisihkan ya. Untuk lapis siamnya aku gunakan separuh aja ya teman-teman, karena kebetulan aku belinya itu agak besar, jadi kalau aku masak semua takutnya nggak habis. Ya udah aku kupas, kemudian aku akan potong kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu gede dan jangan terlalu kecil juga. Lanjut untuk kacang panjangnya, ini aku gunakan 3 lonjor aja ya, kemudian aku akan potong agak panjang kurang lebih seperti ini. Ini tadi udah aku cuci bersih ya teman-teman, jadi tinggal dipotong-potong aja, kemudian aku sisihkan. Lanjut untuk jagung manisnya, di sini aku gunakan 1 buah jagung manis, kemudian aku akan potong kayak gini. Karena ini agak keras, jadi kalian harus hati-hati ya kalau motong jagung manisnya. Untuk sayur asemnya kali ini aku akan gunakan bumbu instan aja ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Kemudian ini aku tambahkan juga 1 buah terong. Kemudian aku akan potong-potong. Setelah dipotong kayak gini aku akan rendam menggunakan air, kemudian aku tambah garam biar warnanya itu tidak berubah jadi hitam ya. Oke lanjut, ini udah aku siapkan air, kemudian aku masukkan lengkuas, kemudian aku masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, terus ini ada 2 lembar daun salam. Kemudian aku masukkan kacang tanah, ini harus dimasukkan lebih awal ya, karena matangnya lebih lama. Kemudian aku masukkan jagung manisnya juga. Oke, ini tunggu sampai mendidih ya. Tidak lupa juga aku akan tutup biar cepat matang. Oke, ini udah setengah matang untuk jagung dan kacangnya, kacang tanahnya. Lanjut aku akan masukkan kacang panjang serta labu siamnya. Ini matangnya lebih cepat ya teman-teman. Aku tutup lagi biar cepat empuk. Nah ini udah empuk. Ini aku tambahkan terong. Untuk terongnya aku masak sekitar 1 menit aja, udah matang nanti. Jangan lupa ditutup ya teman-teman biar cepat empuk. Oke, ini terakhir aku akan masukkan cabenya. Ini untuk pewarna aja ya teman-teman, karena aku gunakan cabai besar, ini tuh nggak pedes. Kalau kalian nggak suka bisa di skip aja untuk cabenya. Kemudian aku tinggal masukkan aja bumbu instannya. Aduk-aduk biar semua bumbunya tuh meresap ya. Kemudian ini aku masukkan rendaman dari asam jawa, karena kebetulan di sini aku menggunakan asam yang agak kering itu, jadi perlu direndam terlebih dulu ya teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan asam yang masih fresh, kalian bisa gunakan langsung cemplungkan aja ya. Oke, kalau udah kayak gini jangan lupa dikoreksi rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja. Ini aku icip-icip kacang tanahnya udah empuk apa belum, ternyata udah ya. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Sayur asem bumbu racik instan pun siap untuk disajikan ya.